Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mengundang bintang tamu saya dari Sumatera. Ciri khasnya Padang. Saya akan kirim link Zoom-nya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya bintang tamu saya bisa bergabung di Zoom pada malam hari ini. Kebetulan beliau ini dari Sumatera. Masuknya Sumatera Barat, Pak Yundi ya. Ya, Kang Zen. Masih Sumatera Barat, tapi dalam kondisi yang sehat walafiat ya, Pak Yuni. Ya, sengaja saya mengundang nih Pak Yuni. Terima kasih Pak Yuni udah mau bergabung di Zoom. Asal Pak Yuni itu dari mana? Oke, terima kasih Kang Zen yang sempat undang saya. Saya bersyukur sekali jumpa dengan Kang Zen di Zoom ini. Yes. Baik, saya Yundi Hartono, berasal dari Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saya sekarang bekerja di pemerintahan Nagari Katiagan, menjabat sebagai kasih pelayanan, tepatnya untuk melayani masyarakat. Dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2015. 2015, lumayan udah lebih dari 5-6 tahun lah ya. Periode keberapa nih Pak? Kedua apa sebelumnya kepala desa? Wali negarinya kepemimpinan yang pertama, semenjak beliau dilantik, Bapak Endang Putra. Kemudian ya bapak saya pensiun, kemudian saya diangkat sebagai kasih pelayanan di Nagari Katiagan. Orang Minang pasti orang Sumatera Barat. Tetapi kalau orang Sumatera Barat belum tentu orang Minang. Gini, perantau luar masuk ke daerah Sumatera Barat itu secara otomatis bahasa itu pasti ngikut bahasa Minang. Oh, bahasa yang ngebedain. Membedakan itu ada logat bahasa. Oh, yang ngebedain logat. Logat. Kalau orang Minang itu ya persis bahasa Minang. Ya gimana bahasa Minang dibawakan gitulah. Tapi kalau orang misalkan suku lain berbahasa Minang pasti kita tahu. Kan suka. Cuma itu aja sih bedanya. Oh iya. Jamba, Melayu, Melayu Kadang. Ini khusus di daerah kita ya. Ya. Koto, Tanjung, Sikumbang, Caniago, Piliang. Ada 8. Piliang. Oh iya, Piliang. Oh iya. Oh, itu dari asli suku Padang yang ada di Sumatera Barat, daerah Pak Katiagan, Desa Katiagan Pak Yundi. Iya, Nagari Katiagan. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti saya ke daerah Pak Yundi nih, daerah Katiagan, Desa Katiagan, nanti saya bawa apa nih ciri khasnya Pak Yundi? Nah, ya itu tadi ciri khas orang Minang itu kalau untuk oleh-oleh. Buat oleh-oleh itu yang tahan dibawa pergi itu hanyalah rendang. Oh, rendang lokan. Kalau di sini kebanyakan rendang lokan atau sebutan lokan tuh ikan. Sebutan lain kerang. Sebutan lain itu kerang ya. Kerang ya. Lokan. Tapi warna hitam ya. Itu kalau dibawa dari tempat Pak Yundi ke daerah saya di sini Bogor, itu nggak akan busuk ya? Nggak, tapi dijadikan rendang dulu. Dijadikan dimasak dulu. Jadi dimasak dulu. Kalau toh dibawa hidup-hidup, misalkan bawa ke Bogor ya, dibawa ke Bogor, kupas dulu, dibuka dulu cangkangnya, dibuka cangkangnya, baru dikeluarkan isinya. Ya, isi itu nanti baru kalau dikasih es. Mungkin kalau hitungan perjalanan misalkan 2 hari atau 3 hari misalkan, itu kasih es atau minimal di es lah. Iya. Kalau dikasih pengawet kan nggak boleh ya. Nah, cuman kalau yang lebih simpel itu kalau setiap oleh-oleh masyarakat orang sini itu selalu memberikan yang sudah jadi. Artinya rendang tadi dimasak ya.
Dan dimasak sini, nanti dibungkus atau dimasukin toples, dibawa. Kalau di rendang itu rata-rata tahannya bisa mencapai perjalanan itu 10 hari kan. Bahkan sebulan ada, asal wadahnya itu tutup rapat, nggak masuk yang lain gitu. Itu. Lagu Padangnya apa lah nggak Pak Yudi? Untuk lagu Padang ya alhamdulillah karena kita orang Minang ya. Takutnya nih Padang KW nih, Pel pengen tahu nih. Ini beneran nih orang Padang. Kita ya kalau untuk daerah untuk lagu Minang alhamdulillah kita tahu. Karena walaupun kita bukan penyanyi sih, cuman untuk menghafalin atau untuk menyanyikan sebuah lagu daerah itu yang booming. Di Padang waktu pasti itu kenal lagunya nih. Kalau orang Padang judul ini pasti orang Padang pada tahu semua. Oke. Coba pengen tahu. Jadi mungkin ini lagunya bukan sedih, bukan gembira juga. Nah nanti di translate ini tentang apa? Yang penting jadi dua lirik 3 lirik gitu. Oke. Jadi mungkin yang sering saya nyanyikan itu dari penyanyinya Ucok Sumbara. Ucok Sumbara. Kalau didengar dari namanya itu orang mungkin mengira ini orang Batak ya. Padahal orang Minang. Tapi tinggal di bagian utara. Ucok Sumbara. Ucok Sumatera Barat. Nah itu namanya Ucok Sumbara. Ucok, panggilan Ucok itu kan laki-laki kalau di Medan ya, kalau Sumatera Barat. Sumbara itu kependekan dari Sumatera Barat. Iya. Ya. Nah, belum pernah narasumber saya Pak Yudi atau sebagai bintang tamu saya suruh nyanyi gitu. Cuman nih kayak Pak Yudi kayaknya lihat dari liriknya, kayaknya dari suaranya juga kayak pantas untuk dia nyanyi pengen saya dengar tuh nih. Mantap kan saya pandai kan dia. Oke, siap. Oke lah, baik saya coba untuk 1 lirik atau 2 lirik ya, karena mungkin suara tinggal terasa juga tahu nih artinya apa. Oke, ini judulnya Ayam Sabuangan. Ayam Sabuangan. Oke, saya dengerin. Oke, 2 lirik 3 lirik ya. Denai candu ayam sabuangan, jiko manang di sanjuang-sanju, katiko bapitih den disayang, jiko indah denai dibuat. Ya udah Kang. Tapi nggak pales, hebat nggak pales. Ya itulah. Karena gini, ya walaupun kita tidak penyanyi, tapi asal kita menikmati suatu lagu atau nyanyian itu, ya kita sesuaikan aja lah. Itu intinya. Itu apa itu? Itu bahasa Padang ya, asli Padang. Ya itu Ustaz. Ini mengisahkan sebagai manusia, sebagai kita ini. Kisah ini, lagu ini mengisahkan seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan. Wow. Tetapi dipergunakan di waktu kita punya uang, di waktu kita punya jaya lah, itu hitungan jaya lah gitu. Setelah kita nggak jaya, ditinggalin. Boleh dikatakan bangkrut, kita ditinggalin. itu kan hanya sebatas nyanyian. Cuman itu tapi secara pengalaman kayaknya ngalamin nih. Itu ya. Jadi kita artikan ya lagu itu kalau kita nyanyikan dengan hati. Yes. Seburuk-buruk suara dinyanyikan dengan hati pasti agak menjiwai. Bagus lah, menjiwai. Kita jiwai lah lagu itu. Seni itu kan yang nama seni itu kan indah. Kesenian, keindahan. Coba kalau tanpa ada seni, tidak ada keindahan. Tidak ada. Itu alam. Coba kita nyanyikan dengan kesenian yang luar biasa, mungkin indah didengar. Jadi di balik kesenian ini, apa sih kesenian Padang, Pak? Musik apa sih namanya Padang?
Kan selama ini kita Nah, taunya Padang tuh cuman makanan doang, Pak. iya benar. Bener nggak sih? Ya, tuh. Oh iya. Gini Kak, kesenian Sumatera Barat khususnya Minang mungkin udah mancanegara ya, Hmm. udah sampai ke mancanegara. Karena salah satu kesenian tradisional itu namanya randai, Randai. Oh, nama randai, musiknya randai, Randai. Nama musiknya Randai. randai. Iya, Oke. itu randai sampai ke Amerika kan. Oh, Udah diajarin, sampai udah ke Amerika. diajarin kesenian, iya Amerika. Randai. Randai, kesenian tradisional Sumatera Barat, randai itu sudah mancanegara ya Kayak hitungannya. semacam bentuknya kayak apa? Biola, seruling, gendang. Oh, enggak, randai itu memakai saluang, Bahan bakunya dari apa? Kayu bambu kah? saluang. Ini kan randai ini kan sebuah kesenian tari. Sebenarnya Oh, sebenarnya oh sebenarnya tari. randai ini ke Oh tari tari ya. bukan alat Cuman musik ya? dikolaborasi, ya, Oh bukan alat musik. dikolaborasi dengan cara Hmm. ya, pertama tari, Hmm. kemudian itu ada kesenian silatnya, mirip Hmm. dengan kesenian silat gitu. Jadi randai dibarengi dengan musik apanya, saluangnya dan nyanyian. Hmm. Jadi tiga, Hmm. saluang atau musiknya, alatnya, kemudian nyanyian dan apanya langsung ke tarinya gitu. Yeah. Tari, lagu dan musik. Hmm. Jadi tari itu lebih Tari, identiknya lagu, kepada musik. silat gitu. Oh. Iya. Tapi alat musiknya yang terkenal di Padang apa? Nama alat musiknya, Pak? Yang ciri khasnya gitu. Eh, Sebenarnya banyak sih. Banyak. Pertama dari banyak. Satu D apa? Yang lebih populer itu bansi. Panci. Bansi. Oh, bansi. Bansi itu jenis seruling, Oh, tapi semacam seruling. khas ya. Tapi khas kalau orang yang pandai itu Hmm. suaranya mendayu Kang. Kita mungkin kalau kita di rantau mendengar suara bansi ini nangis mau pulang gitu. Hmm. Ya, ya. Nah itulah bansi tadi. Bansi. Nggak di Bapak. Oh, oke. Bapak pengen tahu Oke nih. ya. Kita Alat coba musik apa tadi saya penasaran soalnya belum pernah saya bansi. lihat. Oke. Lihat ya. Sebentar kita screen dulu. Bisa nggak? Oke, keren Pak Yundi. Musik asal Padang namanya seruling bansi. Wih, namanya seruling bansi. Emang ngedenger suaranya merdu banget sih ya sebenarnya. Lebih ke alam gitu. Kayaknya suaranya lebih alam gitu. Nah, Lebih lebih ke alam jadi itu banget. kan. Berarti Padang ini yang tadi balik lagi yang melamar perempuan laki itu nggak semua Padang, Ya, nggak nggak semua semua. tuh. Nanti Cuman kita salah salah menyimpulkan nanti. ya, Gitu. tapi kenapa sih menurut Pak Yudi sendiri yang meskipun nggak semua anggap yang memang si perempuan ini meminang si pihak laki-laki, kenapa diharuskan seperti itu? Alasannya apa? Nah, gini kan. Sebenarnya gini. Kalau menurut uh, cerita, apakah ini cerita atau Oh, legenda atau cerita ini lagi. fakta gitu ya. Karena adat ini. Yang laki, ya, adat Minang ini kan kuat. Hmm. Ngambil dari darah perempuan ibu ya. Hmm. Kenapa laki-laki itu dipinang? Dipinang ya. Pertama, ini kan di daerah kita ya. Hmm. Karena laki-laki ini, kalau orang Minang, setiap laki-laki Minang pasti turun dari rumah. Paham, Kang Z? Yang kita laki-laki Minang, itu kebanyakan rata-rata merantau.
laki-laki mempunyai darah kuat, kaki yang panjang. Yang perempuan tinggal di rumah. Oh. Ya. Kita misalkan ini kita ambil dari kesimpulan keluarga dulu. Baru kita lari kepada pernikahan atau meminang gitu ya. Kita kakak beradik, keluarga kakak beradik itu ada 4 misalkan. Perempuan misalkan 2, laki-laki 2. Yang laki-laki ini sebelum lepasnya balik atau sebelum selesai sekolah, dia tetap di rumah tetap. Tapi sudah selesai di sekolah, itu rata-rata merantau. Kemana lah gitu ya. Merantau tetap tapi merantau. Yang perempuan tinggal di rumah. Oh, ditinggalin? Karena yang perempuan keluarga kita nih, yang adik perempuan atau kakak perempuan tetap anak-anak perempuan penghuni rumah. Enggak ngerantau, tapi laki-laki yang tetap penghuni rumah. Kenapa? Karena perempuan ini berdarah lemah. Oh iya. Gitu. Ya, kalau kembali kita ke agama, perempuan ini kan ya ibu rumah tangga lah, boleh dikatakan itu. Yang mencari nafkah itu kan laki-laki. Yes. Itu makanya adat bahasa di sarak bahasa di kita pula saling berkaitan. Yeah. Kemudian laki-laki merantau. Dan perempuan ini yang tinggal di rumah ini, ini kalau kita meminang yang laki-laki yang lain, artinya keluarga kita ini ya, adik-adik kita ini atau kakak kita ini mau nikah kawin gitu ya. Yeah. Kita kan sudah dirantau, kemudian pulang kampung. Oh, kan semacam pulang kampung. Iya, pulang kampung untuk meminang, katakanlah namanya si A gitu. Yeah. Meminang si A. Kita berangkat ke situ untuk meminang. Dari kita sampaikan ke mama. Mama itu adalah paman atau apa ya? Om atau apa ya? Itu adik ibu gitu. Kita kan sebagai anak ya. Ada adik ibu yang laki-laki. Kita sampai dulu ke adik ibu. Bahwasanya adik kita ini ada rencana untuk mengambil si A tadi, anak orang ini gitu. Mama kita ini atau om kita ini berangkat kepada mama suku. Mama suku, adat lah, mama adat kita yang mewakili suku kita. Suku saya ini kan Melayu, misalkan Melayu Gadang ya. Ini mama saya namanya Sultan Marajo. Sultan Marajo inilah menyampaikan kepada mamanya calon yang laki-laki tadi gitu. Jadi disitulah ditentukan berapa jemputannya gitu kan. Ya disitulah dibahas lah di secara adat. Harus suatu keharusan, kalau wajib kan enggak suatu keharusan karena terikat dengan adat. Satu lagi yang harus kita tanamkan Kang, yang adat yang di sini ya, mungkin rata-rata di Sumatera Barat, Minang lah khususnya, menikah dengan satu suku yang sama itu dilarang oleh adat. Oh, dilarang oleh adat satu suku yang sama. Contoh suku. Walaupun apa? Contoh ya, suku apa? Iya. Contoh suku ini kan yang saya sebut tadi kan ada 8. Oh itu. Ya kan? Nggak boleh nikah. Ya dalam satu yang 8, yang contoh saya simpel aja. Jambak itu sesama jambak, padahal kita nggak tahu itu darahnya dari, istilahnya dari bapaknya keturunan mana gitu kan. Yeah. Kita kan nggak tahu. Kalau menurut agama yang dilarang itu adalah satu darah. Satu nasab ya, yang dilarang agama. Kalau di adat kita, adat khususnya Sumatera Barat, Minang, itu satu suku nggak boleh. Selagi masih ada yang lain, ya selesaikan. Kalau nggak tahu, sama sekali memang nggak tahu ya. Suku kita ini kan merantau, misalkan ke Padang Kota atau ke Bukit Tinggi misalkan. Yeah. Kita jumpa dengan orang ini. Kebetulan kita nggak tahu kenalan, kita hanya kenalan sebatas nama, keluarganya siapa gitu. Kan kebanyakan orang ini kan sering lupa itu menanyakan apa sukunya gitu. Yeah. Ternyata setelah dia menikah ketahuan sukunya apa. Terus gimana? Ya mau tak mau kalau itu tidak ada kaitannya dengan satu darah, tidak satu payung itu artinya kalau kita di sini payung Panji ya, Nakodorajo misalkan.
itu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Tapi kalau selagi dia tuh berdomisili di daerah kita, di khusus Nagari Katyagan, satu suku tidak boleh dilarang. Karena walaupun tidak satu darah, tetap dilarang. Kalau itu dipaksakan, ada dapat ganjaran atau denda dari mama, dapat denda dari kaum kita, dari mama kita. Itu udah perjanjian lah. Ya, sudah itu dah satu. Tapi memang Pak Yundi, memang kalau daerah sini jarang yang perawan itu datang ke merantau. Memang benar kata Pak Yundi tadi bilang tuh, kebanyakan yang udah rumah tangga yang datang ke merantau ke Bogor ya. Karena memang Padang ini uniknya tuh ciri khas banget gitu. Sampai makanan pun gimana sih makanan ciri khas orang yang Padang, rendangnya dan beraneka ragam. Padang tuh ciri khasnya makanan, Pak. Dan kayaknya ya luar biasa gitu, bentuk luar biasa tuh ciri khas makanannya yang memang ya, kuliner Sumatera Barat. Bahkan tetangga saya pun banyak di sini orang Padang. Dan memang kelebihannya makanannya sih luar biasa. Dan memang orangnya juga ramah orang. Orang Padang itu salah satu ciri khas. Salah satu ciri khas orang Minang itu ramah tamahnya. Ya, yang saya kenal. Kemudian di mana bumi dipijak, ya kan? Mungkin ini kalau salah saya tolong dikoreksi. Ya. Orang Minang pada umumnya laki-laki dan perempuan. Kalau pergi ke tempat lain, ke daerah lain lah, boleh katakan itu Bogor, Papua atau Kalimantan, dimanapun bumi dipijak, orang Minang selalu pandai mengkondisikan. Ya, beradaptasi bisa lah ya beradaptasi dengan warga setempat. Misalkan masuk ke Bogor itu, ya selalu beradaptasi. Karena nggak pernah dia tuh bilang saya ini orang atau dia mengaku orang tapi dia nggak pernah boleh maaf mengadakan seperti ya kekacauan ya itu jarang sih. Saya bisa tahu sih alhamdulillah baik-baik dan bermasyarakat juga. Ya, nah, itu salah satu ciri khas orang Minang. Ya. Ada objek wisata kah? Ya, objek wisata itu banyak di pesisir. Oh, pesisir. Pesisir. Oh iya. Objek pantai. Kalau dekat wisata pantai. Wisata pantai kalau dekat saya sih jauh Pak, daerah. Mau main langsung bisa ke pantai nih Pak Yundi. Oh iya. Bisa nggak ya ke sana saya? Oh, bisa lah kan. Jarak Bogor di Padang itu hitungan menit aja lah boleh katakan itu. Sekarang itu aksesnya lebih mudah Pak Yundi ya kata. Lewat apa? Lewat pesawat gitu. Pesawat sih yang benar loh. Mudah-mudahan entah kapan kita bisa ketemu Pak Yundi ya. Mudah-mudahan cepat. Mudah-mudahan. Amin mudah-mudahan cepat ya. Tapi paling siap, paling tidak saya sudah tahu jawabannya. Dan memang uniknya daerah Pak Yundi ini punya budaya yang kuat juga ya. Ya. Dan memang gotong royongnya juga masih kuat juga daerah Bapak ya. Masih. Alhamdulillah. Makasih banget Pak Yundi. Mohon maaf ya udah ganggu, udah mau berbagi cerita, mau ngobrol nih dengan saya nih Pak Yundi. Dari Bogor dengan Sumatera. Wow, luar biasa. Oke, siap. Pak Yundi, terima kasih banget ya. Saya akhiri. Ini berhubung dari jarak jauh, saya salaman dari jarak jauh nih. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Yundi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat.